Bismillah, Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua di dalam kajian kita, dan ini kita insyaallah sebagaimana yang telah diinformasikan adalah kajian perdana untuk membahas kitab yang diminta oleh teman-teman dari komunitas Rumah Ibu, yaitu Nasihati lin Nisa'i. Ya, nasihatku kepada kaum wanita. Ya, ini ya jazakallah khairan ya yang telah mengirimkan buku ini. Ini bukunya nggak kelihatan ya. Nah, baik. Ya, itu buku nasihatku untuk kaum wanita, dan ternyata saya sudah punya bukunya ya. Ini dan juga ada PDF-nya sebenarnya, meskipun itu cetakan yang lama. Dan ini cetakan yang cukup baru, tulisan dari Ummu Abdillah ya, bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ya, rahimahullahu taala. Yang kita tahu Syekh Muqbil adalah salah satu ulama Yaman yang masyhur, ulama ahlu sunnah ya, yang disebut oleh para ulama kita sebagai Durratul Yaman, sebagai apa namanya, permatanya Yaman. Dan buku ini juga ditakdim oleh ayah dari penulis, yaitu Ummu Abdillah, yang bernama Syekh Al-Walid Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, yaitu Syekh ayahanda Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Nah, uh, insya Allah kita di kesempatan ini kita akan bicara secara umum dulu ya, artinya sebagai pengantar. Insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita akan bahas, karena buku ini cukup tebal ya. Nah, tentunya kita nggak bisa kalau kita baca satu persatu, karena itu akan apa namanya, memakan waktu ya untuk kajian yang kita selenggarakan uh, sebulan sekali atau dua kali. Karena untuk menyelesaikan buku ini ya memang harus dibahas secara rutin ya. Setidaknya itu sepekan apa tiga kali ya, itu mungkin bisa selesai dalam jangka waktu enam bulanan ya. Nah, jadi insya Allah nanti di dalam bahasannya saya akan berusaha meringkas, karena di dalamnya ini berisi tentang nasihat-nasihat khususnya bagi kaum wanita yang disusun dengan begitu bagusnya oleh seorang alimah, ya seorang thalibah al-ilm, ya seorang syekhah, putri dari ulama yang terkenal, ulama besar Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Nah, uh, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ya, beliau adalah salah seorang ulama ahlu sunnah ya. Beliau berdomisili di Damaj, Yaman. Ya, kita seringkali mendengar ada teman-teman atau ustadz-ustadz yang belajar di Damaj, Yaman, yaitu di apa namanya, Darul Hadis ya. Jadi di sana ada beberapa marokis ya, senternya atau pusatnya itu di Damaj, Yaman. Nah, Yaman itu termasuk salah satu tanah Syam yang secara asal tanah yang diberkahi. Namun Yaman ya, ini juga termasuk negeri yang saat ini banyak dikuasai oleh orang-orang Sufi ekstrim ya, dan juga orang-orang Syiah, termasuk yang cukup dominan adalah Syiah Zaidiyah ya.
Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini itu sangat dekat dengan tasawuf dan punya pola pikir yang ke arah Mu'tazilah. Nah, dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, ya, di dalam sejarah kehidupannya, beliau sebenarnya ketika masih kecil, beliau tinggal di lingkungan yang dikuasai oleh orang-orang Zaidiyah, orang-orang Syiah. Dan beliau ketika itu, ya, belajar di sebuah maktab. Ya, maktab itu dahulu adalah uh, semacam tempat belajar, ya. Jadi ada apa, kutab dan juga ada maktab. Nah, itu di desa Al-Watan, Damaj, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, ringkasnya berikan kemudahan kepada beliau. Beliau akhirnya safar ke Riyadh dan beliau tinggal di sana sekitar sebulan setengah. Kemudian baru beliau pindah ke Mekkah, ya. Dan di sana beliau uh, apa namanya? Sibuk dengan beberapa kitab, ya. Artinya beliau menelaah kitab-kitab, ya. Dan dari sana akhirnya beliau semakin memperkuat, ya, tentang keyakinannya, yaitu akidah ahlu sunnah. Dan kemudian setelah itu beliau pun apa namanya, uh, pulang ke Yaman. Dan di Yaman beliau melihat kaumnya itu banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan dan kemungkaran-kemungkaran. Dan beliau adalah tipikal orang yang tegas. Maka beliau ingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada itu dengan tegas. Akhirnya beliau pun mendapatkan reaksi yang cukup keras, ya, khususnya dari orang-orang Syiah. Nah, kemudian Syekh Mukbil yang masih muda itu dipaksa oleh mereka karena menurut mereka Syekh Mukbil ini sudah kena syubhatnya Wahabi. Akhirnya mereka memaksa untuk belajar di Masjid Jami Al-Hadi yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang Syiah untuk menghilangkan syubhat. Ya. Nah, namun hal ini tidak menyebabkan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala itu menjadi apa namanya mundur, ya. Dan ini malah menyebabkan beliau semakin bersemangat, ya, untuk mendalami akidah sahihah, ya. Nah, lalu kemudian beliau pun akhirnya apa? Beliau pun akhirnya berupaya untuk bisa meninggalkan Yaman saat itu, ya. Dan beliau pun akhirnya kembali lagi ke Arab Saudi, yaitu ke Mekkah, dan beliau belajar di sana dengan sejumlah ulama. Lalu kemudian beliau pun sempat belajar, maksud saya beliau pun juga belajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Dan ketika itu di antara guru beliau adalah Syekh bin Bas dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan ketika terjadi fitnah Juhaiman, ya, mungkin ada di antara antuna pernah tahu, ya, tentang Juhaiman. Ya, Juhaiman ini di antara salah satu fitnah berdarah di Mekkah ketika itu. Ada salah seorang, ya, yang bernama Juhaiman mengklaim bahwasanya dia adalah Imam Mahdi. Ya, dan mereka mengklaim bahwasanya mereka berada di atas akidah sahihah. Ya, lalu kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan, ya, semacam khawarij, ya, dan itu dilakukan di tanah suci, dan mereka pun juga melakukan penumpahan darah. Nah, itulah fitnah Juhaiman ketika itu. Dan Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah, beliau pun terkena imbasnya. Dan beliau dituduh bahwasanya beliau ada kaitannya dengan Juhaiman, padahal sebenarnya beliau tidak berkaitan dengan, ya, Juhaiman ini. Nah, sehingga akhirnya beliau pun sempat di penjara, ya. Nah, beliau pun sempat dibui di penjara. Lalu setelah beliau keluar, beliau pun pulang ke Yaman, dan di Yaman beliau pun mulai merintis sekolah, ma'had, ya, untuk mendakwahkan dakwah tauhid, ya. Dan uh, pada saat beliau merintis dakwah, beliau dibantu oleh salah seorang sahabat beliau,
yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini apa namanya? Wasobi ya. Nah, lalu akhirnya muncullah ma'had di Dammaj di apa namanya ma'had ya Darul Hadis di Dammaj. Dan dari Ma'had Darul Hadis di Dammaj ini akhirnya banyak ya muncul para ulama-ulama ahli sunnah ya, ulama-ulama yang mereka mendakwahkan kepada Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj salafin salih ya. Toib, kita nggak akan bicara banyak tentang Syekh Mukbil. Nah, cuma di sini ya yang menarik ya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, beliau memiliki ya anak-anak, ada beberapa putra dan beberapa putri. Di antara putri beliau yang paling menonjol itu adalah Ummu Abdillah ya, itu kunyah Ummu Abdillah bintu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i ya. Nah, yang menarik adalah di antara kebiasaan orang-orang Arab yang multazim dengan Islam, mereka itu seringkali enggan untuk menyebutkan nama aslinya. Ya, maksudnya untuk wanita. Sehingga Ummu Abdillah ini lebih dikenal dengan kunyahnya. Ya, jadi dikenal dengan kunyahnya. Ya, dan di dalam bukunya juga tidak tidak disebutkan nama asli beliau, hanya saja disebutkan Ummu Abdillah. Ya, bintu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ya. Nah, dan Ummu Abdillah ini salah satu dari putri dan murid Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dan di antara anak-anak Syekh Mukbil yang paling menonjol dalam hal kecerdasan dan antusiasme serta semangat untuk belajar adalah Ummu Abdillah ini. Beliau adalah salah seorang ulama wanita, ya, syekhah, ustadzah. Beliau juga di antara yang membantu Syekh Mukbil di dalam mengampu ya di Darul Hadis, yaitu apa namanya? Madrasatun Nisa. Jadi tempat belajar untuk kaum wanita. Dan beliau cukup aktif di dalam karya-karya ilmiah. Ya, termasuk juga di dalam tahqiq. Tahqiq itu melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kitab-kitab atau manuskrip-manuskripnya para ulama, kemudian diteliti kembali, kemudian dicek ya, dicek kembali ya huruf-hurufnya, dhabatnya, kemudian dicek lagi tentang riwayat-riwayatnya. Nah, di antara karya beliau ya, beliau menulis kitab Sahihul Musnad ya, fi Syama'il Muhammadiyah, tentang sejarahnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kumpulkan riwayat-riwayat yang sahih dari Musnad tentang Syama'il Muhammadiyah, tentang kesempurnaan Nabi SAW dari sifat-sifat dan karakternya. Itu ada 2 jilid. Lalu kemudian beliau juga menyusun kitab tentang masalah keutamaan ilmu. Judulnya apa namanya? Jami'us Sahih fil Ilmi wa Fadli. Ya, kumpulan-kumpulan sahih dari ilmu dan keutamaan ilmu. Lalu kemudian juga beliau mentahqiq kitab salah seorang ulama salaf yang bernama Ibnu Abi Asim. Ibnu Abi Asim punya kitab judulnya As-Sunnah. Ya, As-Sunnah Ibnu Abi Asim. Beliau mentahqiq kitab ini. Jadi ada tahqiq kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Ya. Lalu kemudian juga beliau mengumpulkan musnad ya dari sirah nabawiyah. Makanya beliau susun menjadi sahih ya, Sahih Al-Musnad min Siratin Nabawiyah. Nah, di antara tulisan beliau yang juga terkenal banyak diterjemahkan, ini setahu saya bukan cuma diterjemahkan ke bahasa Indonesia, juga di bahasa Melayu, bahasa Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Itu kitab ini, yaitu Nasihati lin Nisa. Ya, Nasihati lin Nisa, nasihatku kepada kaum wanita. Nah, dan yang menarik ya, kalau kita perhatikan bagaimana Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala ya, ketika mendidik Ummu Abdillah ini, Syekh Mukbil itu di antara ulama yang sibuk yang ngurus ma'had.
ngurus sekolah yang besar, murid-muridnya banyak, tapi beliau tidak meninggalkan kewajiban mendidik keluarga termasuk anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu pertama kali yang beliau perhatikan adalah pendidikan tentang akidah yang benar, yang sahihah. Jadi beliau fokus di dalam mendidik keimanan dan akidah yang benar pada keluarganya, istri-istri beliau dan anak-anak beliau. Ya, sehingga anak-anaknya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, ya, itu setahu kami keseluruhannya, kesemua dari anak-anak beliau adalah anak-anak yang berada di atas akidah yang benar. Ya, meskipun tidak semuanya menjadi ulama. Ya, tidak semuanya mereka juga turun di dalam dunia ilmiah, dunia tulis-menulis atau dunia dakwah. Ya, jadi hanya beberapa di antaranya Ummu Abdillah. Tapi beliau sangat concern dengan akidah yang benar. Ya, dan beliau juga menaruh perhatian kepada anak-anaknya di dalam pengajaran Al-Quran. Ya, tentang Al-Quran. Nah, makanya apa namanya? Beliau menerapkan metode salaf al-iman qabla al-Quran, mengajarkan akidah keimanan dulu sebelum Al-Quran, baru kemudian beliau ya mengajarkan Al-Quran. Dan beliau sendiri yang membimbing anak-anaknya untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca dan juga untuk menghafal Al-Quran. Dan Syekh Mukbil di rumahnya itu punya perpustakaan, ya. Dan beliau itu seringkali ya meluangkan waktu agar putri-putrinya menyetorkan hafalan, anak-anaknya menyetorkan hafalan. Dan manakala beliau sedang safar atau sibuk, maka anak-anak beliau ya khususnya putri-putri beliau itu akan apa namanya merekamkan ya. Jadi baca Quran direkam di kaset, ketika itu masih pakai kaset. Kemudian baru ya setelah itu diserahkan kepada abinya. Jadi ketika abinya pulang, beliau safar selama 1 minggu, maka selama 7 hari itu ya anaknya tetap memberikan setoran, setoran hafalan, ya. Lalu kemudian beliau dengarkan. Nah, terus kemudian juga beliau sangat sangat tegas dengan yang namanya kemungkaran, apalagi kemaksiatan. Beliau sangat menjauhkan anak-anaknya dari ya lagu-lagu atau musik-musik, ya. Jadi beliau jauhkan dari yang namanya musik-musik, apalagi ya yang sifatnya maksiat ya seperti tabarruj dan yang semisalnya. Nah, terus kemudian ini juga disebutkan ya di dalam apa namanya di dalam manaqib ya, atau kumpulan dari biografi Syekh Mukbil yang diceritakan oleh murid-muridnya ketika beliau mendidik putrinya ya di dalam pengajaran Al-Qur'an. Maka ketika beliau mengajarkan Al-Quran, beliau itu mengajarkan kepada putrinya agar fokus kepada satu bacaan, satu kiroah, dan juga termasuk satu lahjah. Ya, nah di antara yang di apa yang seringkali digunakan itu adalah kiroahnya Syekh Al Husairi, ya. Dan kemudian Syekh Mukbil apa namanya melarang putrinya untuk mendengarkan bacaan yang lain. Ya, untuk mendengarkan kiroah yang lain sampai kiroah tersebut benar-benar sudah apa ya sudah matang, sudah mumpuni. Dan kemudian beliau juga melarang putri-putrinya mempergunakan mushaf yang berbeda-beda. Jadi hanya satu mushaf saja dari satu satu cetakan. Ya, kenapa? Itu untuk memperkuat hafalan. Karena tentunya ya apalagi di zaman itu banyak sekali cetakan mushaf. Cetakan mushaf ya maka fontnya berbeda, kemudian format halamannya berbeda dan seterusnya. Ya. Nah, jadi beliau ketika mendapati putrinya memegang mushaf yang lain, itu beliau ingkari, beliau ngomel. Ya, ini sebagaimana diceritakan oleh Ummu Abdillah, ya. Nah, lalu kemudian selain itu juga disebutkan oleh murid-muridnya, ya, dan juga oleh anak-anaknya, Syekh Mukbil itu meskipun tegas, tapi beliau adalah orang yang ramah dan senang apa ya, bercanda, bersenda gurau bersama dengan keluarganya, ya. Jadi beliau suka bermain, ya. Nah, jadi apa namanya beliau kadang-kadang keluar bersama anak-anaknya
bermain dengan apa namanya lari-larian atau yang semisalnya, ya. Nah, lalu kemudian juga beliau sangat menekankan kepada anak-anaknya untuk mempelajari bahasa Arab, ya untuk mempelajari bahasa Arab. Sehingga beliau ada waktu khusus mengajarkan anaknya itu apa kutubul lughah, bahasa apa kitab-kitab bahasa. Bahkan beliau ya mengharuskan anaknya untuk mempelajari kitab-kitab bahasa seperti apa namanya Qatrun Nada, ya Syarah Ibnu Akil, ya. Kemudian uh, apa namanya? Muswilut Tulab ila Qawaidil I'rab dan seterusnya, ya. Nah, dan uh, di antara metode beliau juga ketika mengajar, entah itu murid-muridnya dan juga anak-anaknya, beliau seringkali mempergunakan metode soal wa jawab, bertanya jawab. Ya, kadang-kadang di majelis beliau yang bertanya, ya, dan kadang-kadang beliau memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya apa kepada beliau. Nah, terus kemudian yang nggak kalah penting lagi ya, uh, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i itu adalah sosok yang memberikan keteladanan, sebagaimana yang diceritakan oleh anak-anak beliau diantaranya Ummu Abdillah. Artinya dalam hal ibadah itu ayahnya itu di rumah benar-benar menjadi teladan dalam hal salat sunnah, dalam hal saum, dalam hal apa kedermawanan, dalam hal zuhud, dalam hal kebaikan. Ya, itu anaknya benar-benar menyaksikan ya wujud kesolihan dari ayahnya. Dan karena itulah ya tidak heran apabila Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i itu termasuk salah satu ulama besar di zaman ini. Ya, ya, rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Dan di daurah ya yang pernah kami hadiri itu di tahun 2000, saya lupa ya 2000 berapa 2012 atau 2013 ya. Ketika itu daurah yang diselenggarakan oleh Ma'had Ali Al-Irsad, sekarang Setai Ali bin Abi Thalib. Dan ketika itu mengundang dua syekh, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Dan ketika itu masih di masa laskar jihad, ya. Dan masyayikh ini datang juga dalam rangka untuk islah ketika itu. Nah, di antara yang saya ingat yang diucapkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali ketika muncul yang namanya pengkotak-kotakan, ya. Ada pengkotak-kotakan terhadap uh, dakwah salafiyah, yaitu dakwah tauhid. Di mana Syekh Salim Al-Hilali beliau pernah mengatakan wa amma tafriqu bi anna hadhihi salafiyah yamaniyah atau salafiyah hijaziyah atau salafiyah apa namanya? Iraqiyah, ya. Atau salafiyah hadha wa hadha, ya. Fa inna nahnu nabra'u ila dhalik. Adapun orang-orang yang mengkotak-kotakkan, membeda-bedakan, ini Salafi Yamani, ini Salafi Hijazi, ini Salafi Iraqi, ini Salafi Sudani, ini Salafi Syami, dan seterusnya, maka kami berlepas diri dengan hal itu. Ya, li'anna salafiyah wahidah, karena sejatinya yang namanya salafiyah itu satu. Ya, satu. Kemudian di antara ucapan Syekh Salim Al-Hilali yang menarik adalah beliau sampai mengatakan, ya, apa namanya? Famata Albani wa huwa ya muhibbun li Ibn Bas wa mata Ibn Bas wa huwa muhibbun lil Albani wa mata Durratul Yaman Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i wa huwa muhibbun lahuma. Ya, wafat telah wafat guru kami Syekh Al-Albani dan beliau adalah ya kecintaan atau mencintai Syekh bin Bas, dan telah wafat Syekh bin Bas dan beliau pun mencintai Syekh Al-Albani, dan telah wafat Syekh Mukbil dan beliau pun juga ya kecintaan dari Syekh bin Bas dan Syekh Al-Albani. Artinya meskipun yang satu berada di Yordan, yang satu di Yaman, yang satu di Saudi, mereka semua saling mencintai karena mereka semua adalah ulama yang diikat dengan akidah yang sahihah.
Meskipun orang-orang di bawahnya ada yang ya menjadikan sebagian dari perbedaan itu sebagai sarana untuk berantem dan bertikai. Nah, jadi intinya adalah ya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di antara ulama yang diakui ya dan beliau berada di Yaman ya, termasuk pembesarnya Yaman. Dan alhamdulillah itu di hampir setiap negara itu selalu ada ahlu sunnah ya, dan selalu ada ulama atau penuntut ilmunya. Di India ada Jum'iyatu Ahlil Hadis ya, dan di sana juga banyak para penuntut ilmu yang concernnya di dalam ilmu hadis dan akidah ahli hadis. Dan di antara ulama yang terkenal ya dari India seperti contohnya Al-Allamah Siddiq Hasan Khan. Lalu di zaman ini juga ada yang bernama Al-Allamah ya Al-Muhaddits apa namanya? Wasiullah Al-Abbasi. Kemudian juga ada seorang ahli Al-Qur'an dan ahli sejarah dan ahli ahli hadis yaitu ya uh, apa namanya? Mustafa Ad-A'dhami ya. Kemudian juga ada seorang ahli sejarah ya yang memenangkan lomba penulisan tentang sejarah Nabi ya yang berjudul apa namanya? Ar-Rahiqul Makhtum, yaitu Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Kata Al-Mubarakfuri ini sebenarnya beliau berasal dari kota apa namanya? Mabarkapur ya, kota Mabarkapur. Cuman di dalam bahasa Arab disebut dengan apa namanya? Mubarakfuri. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lainnya di India, belum lagi di Pakistan, belum lagi di Mesir, di Sudan, ya, kemudian di Yordan, di Yaman, dan di tempat-tempat yang lain. Tidak terkecuali di tanah air kita. Itu di tanah air kita, dakwah sunnah, dakwah tauhid, itu mulai dari zaman dahulu, ya termasuk dari zaman penjajahan Belanda, itu sebenarnya sudah menggeliat. Itu bisa kita lihat bagaimana dakwah ini masuk terutama melalui tanah Sumatera ketika itu, ya, khususnya Padang. Di sana ada tuanku Imam Bonjol. Dan disebutkan di dalam sejumlah sejarah itu menunjukkan bagaimana beliau sangat dipengaruhi oleh dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya. Lalu kemudian juga uh, dari tanah Sumatera juga banyak tokoh-tokoh yang mengajarkan kepada dakwah tauhid. Ya, dakwah apa namanya tajdidiyah, dakwah islahiyah. Nah, di antaranya ada Tengku Hasbi As-Sidiki yang dikenal dengan banyak sekali tulisan-tulisannya, termasuk Buya Hamka, ya, termasuk juga Buya Hamka. Kemudian juga di Betawi juga ada seperti apa namanya Nasir, ya. Kemudian juga tokoh-tokoh apa namanya dakwah islahiyah, tajdidiyah di Indonesia seperti ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kemudian apa namanya Hasan yang mendirikan Persis dan seterusnya. Dan di dalam sejarah itu banyak yang menyebutkan bahwa tokoh-tokoh tajdidiyah dari tanah air ini mereka banyak dipengaruhi oleh Syekh Ahmad Surkati, ya, As-Sudani, salah seorang tokoh pembaharu yang berasal dari Sudan. Kemudian beliau pindah ke Mekah, mengajar di Mekah. Awalnya beliau diundang oleh Jum'iyatul Khair dari kalangan habaib untuk mengajar tentang hadis, namun ternyata terjadi konflik karena beliau memiliki prinsip dakwah yang tidak sama, terutama tentang masalah nasab. Akhirnya beliau hendak dipulangkan, lalu akhirnya beliau ditahan oleh sebagian kaum muslimin, dan dari situ beliau ya diminta untuk tetap melanjutkan dakwahnya
Dan ketika itulah didirikan Al-Irsyad. Dan dari Ahmad Surkati ini banyak ya tokoh-tokoh yang dipengaruhi oleh dakwah beliau. Ya. Jadi intinya dakwah tauhid, dakwah Al-Quran dan Sunnah, dakwah tajdidiyah, dakwah apa namanya yang mengajak kepada islah, kepada apa namanya reformasi ya. Artinya tidak taklid buta dan seterusnya itu adalah sesuatu yang bisa kita saksikan ada di sejumlah negara-negara kaum muslimin ya, secara asal dan ini dakwah fitrah. Nah, Taib, kita balik lagi ya. Mohon maaf ya kita malah bahas ke situ ya. Karena jadi ingat apa Syekh Mukbil bin Hadi. Nah, buku ini ya yang ditulis oleh Ummu Abdillah ya. Ini adalah buku yang istimewa. Beliau tuliskan asalnya untuk kaum wanita, tapi juga layak dibaca oleh kaum laki-laki. Karena di situ juga ada nasihat-nasihat ya. Karena apabila berbicara tentang wanita, maka tidak bisa lepas dari ya imamnya wanita, pemimpin wanita, ya, yaitu kaum laki-laki. Nah, lalu kemudian yang menarik ya, ya buku ini itu ditakdim atau diberikan kata pengantar oleh Al-Allamah ya Syekh Al-Fadil Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ya. Nah, lalu kemudian beliau menjelaskan ya di dalam apa namanya uh, di dalam mukaddimah ini ya. Jadi ini kita akan ringkas saja ya. Jadi setelah beliau bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menerangkan bahwasanya buku ini adalah buku yang berisi nasihat kepada wanita. Ya. Nah, dan buku ini itu asalnya juga berupa as'ilah wa ajwibah, tanya jawab. Ya, yang diajukan oleh kaum wanita. Kemudian diberikan jawabannya. Nah, lalu kemudian dari kumpulan-kumpulan tanya jawab itu yang dilakukan oleh Syekh Mukbil, putrinya ini mengumpulkan ya dari sejumlah tanya jawab itu yang paling penting dan diatur secara sistematis. Dan ini nasihat yang sangat penting ya, khususnya bagi kaum wanita di negeri kami Yaman dan juga bagi wanita-wanita yang lainnya. Nah, kemudian kata Syekh Mukbil rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya wan nasu fi sya'ni niswati yanqasimuna ila thalathati aqsam. Manusia berkaitan dengan wanita itu terbagi menjadi tiga golongan. Ya, golongan yang pertama adalah ya, yaitu wanita-wanita yang mereka itu secara bebas ya, seperti misalnya bepergian ya, kemudian mereka berkumpul dan seterusnya itu tanpa mahram. Kemudian mereka juga berikhtilat ya di sejumlah perkumpulan-perkumpulan, sekolah-sekolah, kampus-kampus, kemudian apa di pekerjaan-pekerjaan ya atau yang semisalnya dari ya al-amal ad-dunyawiyah, dari aktivitas-aktivitas duniawi ya. Nah, dan ini akhirnya menjadikan urusan kaum muslimin itu menjadi berantakan, menjadi kacau ya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini golongan yang pertama. Itu mereka adalah yang membebaskan wanita begitu saja. Silakan safar jauh-jauh tanpa mahram, berkumpul atau bercampur baur dengan laki-laki dan wanita di sekolah-sekolah, di tempat pertemuan dan seterusnya, ya, dari urusan-urusan dunia. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi yang membebaskan wanita. Kemudian yang kedua adalah sebaliknya, yang apa namanya? Yuhmalun nisa biduni ta'lim, yaitu yang apa namanya? Yang mengabaikan, menelantarkan wanita tanpa diberikan pengajaran
Ya, kemudian apa namanya? Yatrukuhunna kal an'ami. Ya, mengabaikan atau membiarkan mereka seperti hewan ternak begitu saja. Kemudian mereka tidak tahu apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini malah menghantarkan kepada fitnah dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan merusak keluarga, ya. Dan ini juga banyak, yaitu mereka-mereka yang menelantarkan wanita. Wanita tidak dididik atau tidak diajari, dibiarkan begitu saja, bahkan tidak difasilitasi untuk belajar. Akhirnya muncul wanita-wanita, ibu-ibu yang nggak ngerti tentang urusan agamanya, nggak ngerti tentang ya tentang mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya menerjang segalanya, akhirnya kacau semuanya. Ya. Kemudian golongan yang ketiga adalah wakismun wasat, yaitu yang pertengahan, yaitu mereka yang yakumu bita'limihinna fi hududil kitabi wa sunnah. Mereka yang menegakkan atau melakukan pengajaran di dalam batasan Al-Quran dan Sunnah. Ya, imtithalan liqaulihi ta'ala azza wa jalla. Yaitu sebagai bentuk pengejawantahan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, juga demikian wa ma thabata fi sahihaini an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Juga sebagaimana yang valid, ya, yang sabat, yang datang dari sahihaini Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Ya. Kemudian beliau mengingatkan, kata Syekh Mukbil dalam muqaddimah ini, wa'da'ul Islam, musuh-musuh Islam, ya, harisuna ghayatul hirs ala idlalil mar'ah. Mereka itu begitu antusias, begitu semangat, dengan semangat yang menyala-nyala, dengan semangat yang tinggi, dalam rangka untuk menyesatkan kaum wanita. Bi anwa'id di'ayatil kadhibah. Dengan berbagai bentuk slogan-slogan yang penuh dengan manipulasi, penuh dengan kedustaan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita lihat sekarang sudah mulai banyak ini. Ayat slogan-slogan palsu dengan nama feminisme, hak asasi manusia, dan yang semisalnya. Ya. Nah, oleh karena itu kata beliau fa'ala hadza fa wajibil mar'ah, ya, azim fi nushi akhwatiha wa da'watihinna ila Allah. Ya, karena itulah kewajiban ya seorang wanita yang agung di dalam memberikan nasihat kepada saudari-saudarinya dan mendakwainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Wa tahdhirihinna minal fatitina wal maftunina, dan memperingatkan mereka dari orang-orang yang suka berbuat fitnah dan orang-orang yang terfitnah. Ya, na'am. Wa asa an ya tasudda al-faragh fi hadzal midan. Ya, mudah-mudahan apa namanya akan menutup ya uh, lubang-lubang dari bahaya ini ya. Apa namanya? Dari apa namanya? Dari fi hadzal apa namanya idan ya, dari uh, medan ini, yaitu medan di mana orang-orang yang benci dengan Islam, musuh-musuh Islam itu berupaya untuk mencederai atau menyesatkan. Jadi dengan kita menasehati, mendakwai dan memperingatkan, ya, mudah-mudahan jalan-jalan ini dapat tertutup, ya. Nah, baik. Kemudian ya, beliau juga memberikan nasihat ya hendaknya kepada kaum wanita agar mereka mempelajari tentang sirah apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
dan juga apa namanya sirahnya, eh, sejarahnya orang-orang hebat atau para sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti misalnya Ka Ummu Sulaim. Seperti Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik. Atau yang selainnya dari wanita-wanita sahabiyah yang memiliki keutamaan. Agar kaum wanita bisa meniti jalan mereka. Ya, in kana tarjullaha wal yaumil akhir. Apabila mereka mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Nah, kemudian kata beliau, wa ammal as'ilatu wal ajwibatu, adapun metode bertanya jawab, maka fa qasadna minha at-tamrin wa rad ala ahli bidah. Maka yang kami tuju, yang kami maksudkan di sini adalah untuk melatih dan juga untuk membantah ahli bidah, membantah ya para pelaku bid'ah, ya. Wa an naqula lil mubtadi'ah, dan agar kita bisa ini ya membantah kepada para ahli bid'ah, ya. Nah, nisauna insyaallah ya sayardudna alaikum. Wanita-wanita kami muslimah ini insyaallah akan membantah kalian, ya. Nah, wa hunna badi'at insyaallah fi ta'lifi kitabi ala sifati su'ali wal jawab bi unwan idahul maqal fi raddi ala al mubtadi'ah ad-dhalal. Ya. Nah, dan beliau menerangkan bahwasanya ya uh, di sini akan ada buku yang berisi tentang soal jawab, ya, dalam rangka untuk bisa menjadi bekal untuk menghadapi syubhatnya ahli bidah. Judulnya Idahul Maqal fi Raddi 'ala al-Mubtadi'ah ad-Dhalal. Ya, apa namanya ucapan yang terang di dalam membantah para pelaku bid'ah yang sesat. Nah, lalu kemudian juga intinya beliau di sini menyebutkan tentang sejumlah kelompok-kelompok sesat seperti Syiah, ya, yang mana orang-orang Syiah ini mereka berusaha untuk menyibukkan kita ya dengan risalah-risalah, tulisan-tulisan yang dikumpulkan dari apa namanya yang mereka himpun, apa namanya di antara kebodohan dan memerangi sunnah, ya, yang dikatakan jama'at bainal jahl wa muharabati sunnah, yang menghimpun atau mengumpulkan kebodohan dan memerangi sunnah, wa tanfir anha, dan menjadikan umat menjauh dari sunnah, ya. Nah, jadi kata beliau kepada orang-orang Syiah itu, ya, apa namanya? Irba'u ala anfusikum, ya, fala ta'riqalu sirana insyaallah, fa banatuna wa nisa'una syardutna alaikum insyaallah. Kata beliau kepada mereka orang-orang Syiah, ya, maka persiapkan diri kalian karena insya Allah anak-anak putri kita dan wanita-wanita kita akan mampu untuk membantah kalian. Ya, nah, baik, jangan sekali muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi di sini beliau sempat menyebutkan sejumlah buku-buku, ya, dan ini memang di antara apa tipikal beliau, karena beliau tinggal di sebuah negara yang memang banyak ahlul bidah, dan beliau juga memiliki sikap yang tegas di dalam menghadapi mereka. Dan bahkan beliau pun juga memiliki sifat berani karena beliau beberapa kali mahatnya diserang oleh orang-orang Syiah, orang-orang sekuler, orang-orang sosialis, dan beliau tetap tegar dan berani menghadapi itu semua. Dan beliau tetap membantah semua syubhat-syubhat mereka dengan terang-terangan, ya. Sehingga tidak heran apabila beliau dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, dan kadang-kadang ya murid-murid beliau itu ada yang saking tegasnya gurunya kadang-kadang hanya mengambil dari sisi tegas tapi lupa dengan sisi kelemah lembutannya. Akhirnya tidak sedikit dari mereka yang menisbatkan sebagai murid-muridnya Syekh Mukbil jatuh kepada perbuatan yang berlebihan di dalam menghantam
kaum muslimin termasuk saudara-saudara mereka. Dan ini suatu hal yang nyata. Ya. Dan kita melihat fenomena ini, maka ini sejatinya tidak bisa kita katakan gara-gara Syekh Mukbil, tidak. Karena beliau adalah seorang ulama yang diakui. Dan beliau juga punya sikap tegas dan punya sikap lemah lembut. Ya, hanya saja di antara orang-orang yang belajar itu ada yang hanya mengambil satu sisi tapi melupakan dan mengabaikan sisi yang lainnya. Sehingga akhirnya mereka pun jatuh kepada perbuatan ekstrim, ya. Nah, sebagaimana yang kita tahu, itu ada orang-orang yang mengaku sebagai muridnya Syekh Mukbil, tapi ternyata dia satu dengan yang lainnya saling memangsa dan memakan, ya, saling saling apa, saling menjatuhkan, menghujat dan menjelek-jelekkan. Dan kita tidak usah menyibukkan diri dengan hal itu, ya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah apa? Adalah kita belajar adalah dalam rangka untuk mengikuti hujah, mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Satu-satunya orang yang layak untuk kita ikuti hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya ucapan yang layak untuk kita ikuti hanyalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ucapan selain beliau Alaihi Wasallam, maka kullu qaulin yu'khad wa yutrak. Setiap ucapan selain Nabi boleh diterima, boleh ditolak. Siapapun itu. Ya, madama wafaqa kitab Allah wa sunnata Rasulillah, ya, selama ucapan itu selaras dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka kita ambil, kita terima. Tapi apabila ucapan itu menyelisihi kitabullah dan sunnah nabinya yang mulia alaihi salam, maka kita tolak. Ya, meskipun yang mengucapkan adalah orang yang kita cintai, orang yang alim, tapi manakala itu menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka kita tolak. Dan suatu hal yang mungkin orang yang alim juga bisa tergelincir. Karena kemaksuman hanyalah milik Rasulullah SAW. Allah yang memberikan kemaksuman tersebut. Selain Nabi tidak ada yang maksum. Siapapun bisa bersalah. Karenanya yang wajib kita ikuti adalah yang terjaga dari kesalahan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Baik, ini di dalam mukaddimah ya, ini juga Syekh Mukbil menyebutkan tentang sejumlah kitab yang ditulis oleh putrinya ini, yaitu Nasihatil Nisa, kemudian As-Sahihul Musnad Minasyama'il Al-Muhammadiyah yang matbu yang sudah dicetak, Al-Jami'us Sahih fil Ilmi wa Fadli, ya. Nah, baik. Kemudian dia mengatakan di bagian akhir, wa ummu Abdillah, ya, bihamdillahi tabghudul hizbiyah wa tanfiru anha. Ya, Ummu Abdillah, putriku ini alhamdulillah adalah orang yang benci dengan sektarianisme, dengan hizbiyah, dengan sikap suka berkelompok-kelompok, bertahazzub. Dan beliau adalah orang yang menjauh darinya. Fa jazahallahu khairan. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Ya, wa aslaha balaha. Semoga Allah memperbaiki kondisinya. Wa aslaha laha, ya, waladaiha. Dan semoga Allah juga memperbaiki anak-anaknya. Ya innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu adalah mukaddimah dari ayahnya. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Nah, adalah mukaddimah sang penulis ya. Beliau setelah bertahmid, beliau menjelaskan bahwasannya di antara buku yang berada di antara tangan Anda ya, yang ada di hadapan Anda ini adalah Toba'at Jadidah, adalah cetakan yang terbaru. Ya, wajihuha ilaika ukhtil muslimah, yang aku haturkan untuk Anda wahai saudariku muslimah, ya, rajiyatan minallahi azza wa jalla an yanfa'aki biha, ya, sembari mengharap kepada Allah azza wa jalla untuk bisa menjadikan buku ini bermanfaat untukmu, ya. Kemudian kata beliau, apa namanya, wajhu ilaiki hadhihi risalah as-saghira
Ya, as-saghira fi hajmiha al-kabira bima tahmiluhu min irsyadi wa nushi. Aku haturkan kepada Anda, ya kepada anti, risalah yang ringkas yang kecil ini, ya mungkin beliau mengatakan risalah as-saghira ya fi hajmiha. Jadi buku ini menurut beliau kecil ya. Meskipun menurut kita mungkin gede ya karena memang dicetak dengan hardcover ya. Ya. Namun besar dari apa yang dikandungnya berupa bimbingan-bimbingan dan nasihat. Ya. La siyama wan nushu min sunanil mursalin, terutama nasihat dari sunnahnya para rasul. Sebagaimana qala Nuh liqaumihi, ya, sebagaimana ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, ya, apa namanya? Uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, ya. Aku sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku dan aku nasihati kalian, ya, dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Itu ucapan Nuh. Wa qala Hud, dan Hud berkata, "Uballigukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Ya, aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku adalah seorang yang memberikan nasihat kepada kalian, aminun dengan kejujuran. Kemudian waqala Saleh, ya, Saleh berkata, "Laqad ablaghtukum risalata Rabbi wa nasahtu lakum." Sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku telah menasihati kalian. Wa qala Syuaib, Nabi Syuaib berkata, "Laqad ablaghtukum risalati Rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin." Ya, sungguh telah aku sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Ya. Jadi ini adalah sejumlah ayat yang dinukilkan di dalam muqaddimah oleh penulis yaitu Ummu Abdillah, ya, Al-Wadi'iyah hafidah hafizahallahu taala, ya, berkaitan dengan dalil untuk memberikan nasihat, ya, untuk menyampaikan risalah dari Allah yaitu ilmu dan juga untuk memberikan nasihat kepada umat ini. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya para ulama itu adalah warasatul anbiya. Mereka adalah ahli warisnya para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tidak pula harta. Ya, akan tetapi apa yang mereka wariskan, ya, apa namanya? Walakinnahum warasul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Ya, faman akhadah, ya, faqad, apa namanya? Akhoda haddan wafira atau kama qala. Siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil, ya, sesuatu yang berlimpah atau yang banyak. Kemudian kata Ummu Abdillah, ya, wan nushu imaduddin. Nasihat itu adalah pilarnya agama. Dikatakan imad berarti dia penopang, penopang agama. Dengan kata lain, apabila penopang ini hilang, maka agama bisa runtuh. Artinya agama ini akan tegak, ya, dengan penopang ini. Dan penopang itu diantaranya adalah nasihat. Karenanya siapa yang tidak memberikan nasihat, maka bisa runtuh agama ini. Kenapa? Karena akan ada yang namanya pengabaian. Yaitu dibiarkan orang-orang jatuh kepada keburukan, kepada kemaksiatan. Termasuk keluarga-keluarga dekat kita, orang-orang yang kita cintai. Ya, itu menunjukkan berarti kita nggak sayang dengan mereka. Karena konsekuensi daripada cinta kasih kepada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang kita perhatikan, ya, maka konsekuensinya adalah nasihat. Anda tidaklah dikatakan benar-benar menyayangi seseorang, mencintai seseorang, mengasihi seseorang, sampai Anda mau menasehati dia, ya, mau mengarahkan dan membimbing dia, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Makanya umat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Ya. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Seperti apa karakternya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran.
Amru bil ma'ruf ya wan nahyu anil munkar itu termasuk nasihat. Ya, nasihat. Nah, oleh karenanya ya, nasihat itu penting. Karena apabila tidak ada nasihat, maka akan rusak tatanan dunia ini. Semua akan hidup ya sesuai dengan keinginannya dan semua akan hidup dengan keegoisannya. Nah, oleh karena itu sungguh celaka dan binasa orang yang mengatakan ketika dia diingatkan, udah itu bukan urusanmu, ini urusan ya, ini privasiku, urusan-urusan aku, jangan kamu ikut-ikut. Ya, ini ucapan orang-orang sombong. Dan karena itulah apabila Anda sayang dengan orang-orang yang Anda sayangi, maka konsekuensinya Anda harus mengajaknya kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Anda nasihati dia, ya. Karena itu nasihat adalah bukti daripada cinta. Dan nasihat itu menjadi imaduddin, menjadi penopang agama. Kemudian kata Ummu Abdillah, ya, fa fi sahihi Muslim musnadan wal Bukhari mu'allaqan an Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari qala. Disebutkan di dalam Sahih Muslim ya, musnadan. Artinya musnadan berarti itu sanatnya memang sampai ya, artinya disebutkan sanatnya sampai kepada Rasulullah. Tapi Imam Bukhari itu mu'allaqan. Jadi hadisnya mu'allaq. Artinya mu'allaq itu hadisnya tergantung kalau secara bahasa. Maksudnya ada seorang rawi yang tidak disebut yang tidak disebutkan namanya, ya. Jadi ada seorang rawi yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari namanya. Hadis mu'allaq itu asalnya adalah hadis yang lemah, dhaif. Namun dia bisa menjadi sahih atau hasan manakala di situ ada beberapa persyaratan. Seringkali Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya ada beberapa hadis beliau sebutkan riwayatnya mu'allaqan, ada rawi yang tidak disebutkan, tapi di dalam kitab beliau yang lain seperti Adabul Mufrad beliau sebutkan sanatnya secara lengkap, ya. Nah, nah ini menunjukkan gaya bahasa seorang penuntut ilmu, seorang yang gemar untuk mempelajari hadis, ya. Makanya beliau tidak hanya menyebutkan wafi sahihaini, ya. Kan sebenarnya cukup ya. Di dalam kitab sahihaini Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi pasti sahih. Tapi beliau sebutkan wafi sahihi Muslim musnadan wal Bukhari muallaqan. Jadi beliau ingin menunjukkan ada ilmu di sini. Yaitu Imam Muslim menyebutkan secara musnad, ya, semua sanadnya disebutkan secara berurutan dan utuh. Sementara Imam Bukhari sanadnya ada yang tidak disebutkan. Makanya yang disebut mu'allaqan. Dari sahabat bernama Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Yaitu bagi Allah, kitabnya, rasulnya, ya, dan penguasa kaum muslimin dan semua orang-orang awamnya. Ya. Kemudian wabaya'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Jarir bin Abdullah ala iqamatis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Ya, afwan. Wa baya'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Jariru ibni Abdullah. Ya. Dan Jarir bin Abdullah itu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat dan mendengarkan ya nasihat setiap muslim. Ya, rawahu asy-syaikhan min hadits Jabir bin Abdullah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh asy-syaikhan. Asy-syaikhan artinya dua syekh, artinya Bukhari dan Muslim. Makanya seringkali Bukhari dan Muslim disebutkan oleh para ulama adalah asy-syaikhaini atau asy-syaikhan dari hadis Jarir bin Abdullah. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak berkata, lima su'ila ayyil a'mali afdal. Ketika beliau ditanya tentang amal apa yang paling afdal, paling utama, qala an-nushu lillah, memberikan nasihat karena Allah. Ya. Jadi kata Abdullah ibn Mubarak, amal yang paling afdal adalah memberikan nasihat karena Allah. Ya. Nah, wa marja athari Ibn al-Mubarak Jamil Ulum al-Hikam.
Dan referensi dari asar ucapan Abdullah bin Mubarak ini ada di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Karyanya siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 70. Dan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini juga sudah diikhtisar ya, ada mukhtasarnya yang diringkas oleh ya Syekhuna Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Ya. Kemudian kata Ummu Abdillah As-Salafiyah, "Falidzalika ahbabtu an uqaddima hadhihi an-nasaih li akhwati fillah." Ya, maka untuk itulah ya aku aku senang untuk menghaturkan nasihat-nasihat ini kepada saudari-saudariku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amali fi hadhihi al-awanati al-akhirati fi hadhihi risalah ya tankihu wa tausi'atu laha bisay'in yasir. Dan upayaku ya di di hari-hari terakhir ini ya berkaitan dengan risalah ini ya adalah uh, mengoreksi kembali dan juga mengupas kembali sesuatu dengan yasir ya, maksudnya yang ringan, yang singkat, yang mudah. Was'alullah azza wa jalla an yaj'alaha fi mizani hasanatihi. Aku memohon kepada Allah azza wa jalla agar menjadikan risalah ini bisa menjadi timbangan kebaikanku, wa an yanfa'a biha, dan menjadikan risalahku ini bisa bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa katabathu Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Ditulis oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Nah, baik. Ini adalah mukaddimah ya. Nah, ini bagian terakhir ya. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan yang akan kita bahas dari buku ini ya. Nanti yang pertama, bab pertama adalah al-hathu 'alal ikhlasi wal muhafadhah 'alal waqti. Itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, adalah anjuran atau dorongan motivasi untuk bersikap ikhlas. Ya, untuk ikhlas dan menjaga waktu. Itu nasihat pertama. Kemudian nasihat kedua adalah hifdzul lisan. Ya, hifdzul lisan wa fadl. Ya, menjaga lisan dan keutamaan menjaga lisan. Ya. Kemudian setelah itu uh, Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah beliau menyebutkan tentang min afatil lisan, yaitu di antara bencana atau kerusakan lisan. Di antaranya adalah pertama an-nutqu bisyirki wal kufri. Berbicara syirik dan kufur. Kemudian yang kedua an-nutqu bil bid'ah. Berbicara bid'ah. Ketiga al-ghibah. Ya, yang ketiga adalah menggunjing. Kemudian beliau terangkan tentang thariqut taubati minal ghibah, cara untuk bertobat dari ghibah. Karena ghibah itu ternyata ada caranya sendiri untuk bertobat darinya. Kemudian yang keempat an-namimah, ya mengadu domba. Bukan mengadu sapi ya, tapi mengadu domba. Yang kelima adalah al-kadhib, berdusta. Yang keenam adalah ifsya'us sir, yaitu membongkar rahasia. Yang ketujuh sabbul muslim biduni haq, mencela, menghujat, mencerca seorang muslim ya tanpa hak, secara nggak benar. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah ya at-taqa'ur wa tasyadduq fil kalam, yaitu berlebih-lebihan di dalam ngomong. Jadi kayak misalnya menfasih-fasihkan. Kita kadang-kadang lihat nih ada orang nih baru belajar ya. Ini bukan dalam rangka apa ya. Maksudnya ada orang-orang baru baru belajar bahasa Arab misalnya atau belajar Al-Qur'an atau ada tujuan-tujuan mungkin untuk untuk kayak kita nggak menilai niat ya, maksudnya untuk menghina atau melecehkan. Kadang-kadang ngomong dikit-dikit ya, itu kayak 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 difase-fasekan. Contohnya begini misalnya, Ana ini kemarin Ana udah pergi, padahal Ana itu pakai hamzah, maksudnya tidak pakai ain. Semua yang ada ya hamzah dan ainnya itu dijadikan ain semua. Ana misalnya supaya dilihat fasih, padahal bukan fase itu ya. Jadi ada orang-orang yang dia suka ngomong itu kadang-kadang suka di lebay-lebaykan gitu ya. Nah, kemudian yang kesembilan adalah al-jadalu fi ghairi haq, berdebat dengan
nggak benar. Ya, yang ke-10 apa namanya? Al-la'n, yaitu suka melaknat. Yang ke-11 asyakwa, suka mengeluh. Yang ke-12 al-kil wal qal, suka bergosip. Yang ke-13 adalah nuqsani ajris sa'imi bisababi akhta lisanihi. Nah, itu ada keterangan tentang berkurangnya pahala orang yang berpuasa karena sebab kesalahan lisannya. Yang ke-14 al-ghina, nyanyi-nyanyi. Yang ke-15 adalah an-niyaha 'alal mayyit, meratapi mayit. Yang ke-16 al-lisanu qad yazni. Lisan itu kadang-kadang berzina, itu dengan ucapan-ucapan vulgar atau yang semisalnya. Baru kemudian yang berikutnya penulis menyebutkan tentang sababu afatil lisan, sebab-sebab kerusakan lisan. Baru di bab berikutnya beliau membahas tentang bahasan yang penting, yaitu tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Ya, dan beliau sebutkan di dalam bab ini diantaranya adalah ahadits mutafarriqah fi fadlil Qur'ani wa ahli. Hadis-hadis yang bervariasi tentang keutamaan Al-Quran dan ahli Quran. Orang-orang yang mempelajari, menghafalkan, dan mempraktekkan Al-Quran. Kemudian beliau menerangkan tentang ya kaidah man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ya. Kemudian ini bagus banget ya bab ini ya. Itu diantaranya beliau juga akan menjelaskan wa inna min a'dhamir rahmati bil auladi ya ta'limahum al khair. Sesungguhnya di antara kasih sayang terbesar kepada anak adalah mengajari anak kebaikan. Jadi kalau ingin menunjukkan kasih sayang yang terbesar, ajari anak kebaikan. Ya. Lalu kemudian wa inna min anwa'ir rahma bitifli takbilu. Sesungguhnya di antara bentuk cinta atau sayang kepada anak adalah mencium anak. Nah, ini diajarkan untuk anjuran menciumi anak. Ya. Kemudian baru beliau jelaskan tentang wa min anwa'ir rahma bitifli ya hamluhu fi salati idah ya idah tija fi dzalika. Ya, yaitu di antara bentuk kasih sayang kepada anak adalah membawanya turut ke sholat apabila memang dibutuhkan. Artinya memang anak itu sudah siap. Ya. Kemudian wa min anwa'ir rahma bis-saghiri muda'abatu. Di antara bentuk kasih sayang kepada anak kecil adalah bercanda dengannya, bermain-main dengannya. Ini ada tuntunannya dari Nabi semua. Ya. Nah, baik. Lalu kemudian juga wa min anwa'i rahmati bitifli wada'u ya alal faqd. Di antara bentuk kasih sayang adalah ya apa namanya? Meletakkan anak ya atau maksudnya memeluk anak ya. Ya apa namanya? Mendekap anak atau merangkul anak. Nah, nah kemudian di antaranya adalah apa? Al-hunu ala tifli, bersikap kasih sayang kepada anak. Baru kemudian setelah itu masuk ke bab berikutnya ya adalah la ba'sa bi khurujil mar'ati li hajatiha. Baru tentang bab berkaitan dengan wanita. Enggak mengapa perempuan keluar rumah apabila ada hajatnya. Ya. Nah, kemudian baru beliau menerangkan beberapa hal di antaranya adalah nubdatu anil intikhabat. Ya beberapa catatan tentang pemilu ya karena ada kaitannya ini. Kemudian al-hijabu wa ghadul basar. Ya hijab dan menundukkan pandangan. Kemudian ada bukhurujil mar'ah, etika wanita keluar dari rumah. Kemudian hudurun mar'ah al-ma'rakah wa difa'uha an nafsiha. Ya, in ihtajat ila dzalika. Yaitu turut sertanya wanita di dalam peperangan dan uh, membela dirinya apabila memang dibutuhkan. Dan ini memang suatu hal yang terjadi terutama di Yaman. Karena Yaman itu negara yang seringkali bergejolak. Seringkali antara satu wilayah dengan wilayah itu terjadi peperangan. Akhirnya wanita-wanita di sana mereka juga perlu untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah, ya Anda tinggal di negara kita ini itu apa relatif aman ya. Artinya kejadian-kejadian seperti ini itu suatu hal yang jarang terjadi. Beda dengan sejumlah negara ya.
apalagi negara-negara yang sedang bergejolak seperti Kashmir, Afghanistan, Irak, Palestina dan lain sebagainya, ya. Ya juga termasuk Yaman, ya. Nah, kemudian baru isinya tentang nasihat-nasihat ya tentang apa namanya? Ittaqun nisa ya, hendaknya kalian takut dengan wanita, apa namanya? Kemudian an-nisa'u apa namanya? Naqisat akal wadin, wanita itu memiliki kekurangan dalam hal akal dan agama. Kemudian min makarinisa, di antara tipu daya wanita. Nah, ini nasihat buat wanita, tapi ternyata ada manfaatnya untuk kaum laki-laki yang dijelaskan dari sisi wanita, seperti yang dijelaskan oleh Syekhah Ummu Abdillah ini, tapi tentunya dengan dalil. Ya. Kemudian aktsaru ahli nari an-nisa, kebanyakan penghuni neraka wanita. Kemudian baru beliau membahas tentang hukukuz zauj ala zaujatihi, ya, wa zauja ala zaujiha, hak-haknya suami yang harus dipenuhi istri dan hak istri yang harus dipenuhi suami, ya. Kemudian famin hukukiz zauj ala zaujatihi, di antara hak-haknya suami yang harus dipenuhi oleh istri. Baru kemudian beliau bahas berikutnya adalah tentang apa? Hal-hal yang berkaitan tentang masalah fikih-fikih berikutnya. Ya termasuk di antara apa hikmah apa ta'addud az-zaujat, ya tentang poligami, kemudian baru tentang masalah apa namanya? Tentang masalah pernikahan dan seterusnya, ya. Nah, baru setelah itu di dalam bahasan terakhir, ya, beliau menjelaskan tentang masalah hajar, terus kemudian juga tentang masalah intinya adalah tentang masalah adab ya, etika, ya, kemudian tentang hasad, kemudian tentang tingkatan hasad mulai dari al-ghadab, marah, al-kibar, sombong, at-talawun yaitu pelin-pelan. Kemudian baru beliau membahas tentang ifsa'us salam, dan setelah itu beliau beliau membuat bab tentang soal wa jawab, tanya jawab, ya. Baru beliau membuat tentang tanya jawab, ya. Nah, jadi di sini ada 30 soal wa jawab itu di dalam bab akhir dari buku ini. Dan jujur aja buku ini adalah sebenarnya cukup panjang ya kalau mau dibahas semuanya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan buatkan semacam ringkasan-ringkasannya, ya, agar lebih mudah untuk dipahami, ya. Juga supaya bisa ini ya, bisa lebih apa namanya, lebih gampang ya untuk dipelajari insya Allah taala, ya, karena yang dipaparkan di buku ini oleh penulisnya itu memang paparan yang bagus sekali ya, karena beliau menyebutkan dengan begitu banyak hujah dan dalil, ya. Dan memang suatu hal yang sangat baik ya ketika kita mempelajari sesuatu tentunya dengan dalil. Nah, cuman ada beberapa kondisi kadang-kadang ya kurang kurang ini ya, kurang hikmah ketika kita mengajar kepada uh, umumnya manusia atau masyarakat umum, ya, ketika kita membahas dengan begitu panjang dan bertele-tele dalam tanda kutip ya berkaitan dengan suatu dalil, itu seringkali akan membuat bosan, ya. Nah, kecuali bagi para penuntut ilmu yang sudah apa terbiasa. Nah, oleh karena itu di pertemuan berikutnya nanti saya akan coba meringkas, ya. Jadi dengan meringkas bahasan, kemudian juga apa namanya, dan juga meringkas dalil-dalil yang digunakan, ya. Artinya penulis seringkali beliau seperti yang saya sebutkan tadi di mukaddimah ya, beliau seringkali menyebutkan tentang masalah istidlal ataupun dalil itu dengan istilah-istilah apa tertentu ya, yang mana ini memang butuh effort, butuh waktu sendiri dan butuh apa pemahaman ya. Nah, jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan langsung paparkan dan kita ringkas dari bab-bab yang disebutkan oleh penulis ke inti-intinya tanpa kita mengesampingkan tentang dalil-dalilnya, meskipun kita tidak akan muat semua dalil-dalil tersebut. Artinya ya buku ini juga sudah diterjemahkan, jadi bagi Antuna yang ingin lebih detailnya bisa membaca secara detail ke buku tersebut, ya bisa merujuk ke buku buku tersebut ya, terutama di apa terjemahannya. Nah,
Ya barakallahu fik ya, ini udah pukul setengah 12 ya. Ternyata ya nyaris setengah 12. Ya mungkin kita cukupkan, sebelumnya ada pertanyaan silakan ya. Yang bisa saya jawab akan saya jawab. Baik. Ini ada pertanyaan sudah masuk. Ustadz, apa hukumnya jika saya menjaga jarak? Tuh, mana tadi kok hilang ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Ini tiba-tiba hilang. Ustadz, apa hukumnya jika saya menjaga jarak? Berhubungan sepenuhnya saja dengan tetangga dekat yang penampilannya syar'i, suka datang gajian, tapi lisan dan sikapnya membuat tidak nyaman di hati Ustadz. Jika saya tidak hati-hati akan menimbulkan kekesalan di dalam hati. Nah, jadi kita tahu ya bahwasanya almar'u ala dini khalilih, ya. Kata Nabi SAW, seseorang itu uh, tergantung atau dipengaruhi oleh agama, ya, sahabat dekatnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, maka falyandur biman yukhalidu. Maka perhatikanlah dengan siapa engkau berteman dekat. Artinya, kita berhak untuk menyeleksi teman dekat untuk kita. Ada orang yang kita lihat ya, orang ini akan memberikan dampak yang nggak baik dengan kita, maka kita boleh tidak menjadikan teman dekat. Cukup menunaikan haknya dia sebagai muslim atau muslimah. Ya, itu boleh. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang namanya uh, muslim ya, itu tidak hanya dilihat dari penampilan saja. Yang namanya hijrah juga tidak dilihat dari penampilan saja. Jadi belum tentu seorang wanita yang hijabnya semakin panjang, maka itu tidak diiringi dengan lisan yang dijaga. Malah seringkali hijabnya panjang, lisannya juga panjang. Artinya suka ngomongin orang, suka menjelek-jelekan orang. Ada seperti ini. Dan ini adalah ujian dan bala, ya, ujian bagi orang yang mengenalnya dan bala ya, bisa jadi hukuman bagi orang tersebut. Nah, jadi kewajiban kita adalah jika kita mampu untuk menasehati, maka hendaknya kita nasehati. Kita ingatkan, ya, adapun diterima nggak diterima, maka itu tidak berada di bawah kemampuan kita. Ya, intinya kita nasehati saja. Nah, lalu kemudian yang terakhir, ya, ya kita tetap bersahabat secara umum, tunaikan hak-haknya, ya, kita ketemu ucapan salam, waalaikumsalam, udah, gitu-gitu aja, ya. Dan kita doakan dia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan, ya, akhlaknya, lisannya, dan semuanya. Dan juga Allah menjaga kita juga dari keburukan-keburukan tersebut. Nah, jadi ini suatu hal yang tidak masalah, ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Oh, ini panjang nih. Saya punya teman wanita beda kota. Rencananya dia mau berkunjung ke rumah saya sendirian. Bisa 5 jam perjalanan. Sebaiknya saya melarangnya karena pergi sendirian atau bagaimana Ustaz? Karena dia selalu ingin ke sini dengan dalih biasa pulang kantor malam hari. Ya, jadi intinya kalau memang itu termasuk safar, ya apalagi ini 5 jam ya, itu sudah termasuk safar, maka lebih baik dinasehati. Ya, jangan safar kecuali tanpa mahram. Ya, tanpa mahram. Jadi kita ingatkan, kita nasihati. Diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, misalnya dia datang, dia udah jauh-jauh datang, ya sudah kita menerima dia sebagai tamu. Nggak mungkin dong kita tolak ketika dia sudah nyampe, ketika dia udah datang. Maka kita tetap sambut dia, kita muliakan sebagai tamu. Karena kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta, ya, apa namanya, uh, yukrima doifahu, ya. Afan, ya. Nabi SAW bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Jadi ketika dia sudah nyampe ke rumah kita, sementara kita udah nasihati, Mbak jangan safar Mbak kecuali dengan mahram, tapi dia tetap bersikeras dia datang, ya maka kita kita tetap tetap apa namanya menerimanya gitu loh. Jadi bukannya udah nyampe kita tolak, itu juga satu hal yang nggak baik ya. Mohon Ustaz nasihatnya, saya terkadang merasa kurang maksimal dalam ibadah karena pekerjaan rumah salah satunya membaca zikir pagi dengan mendengar saja karena sambil menyiapkan sarapan. Apakah amalan saya diterima Ustaz? Nah, yang pertama, ketika anti, ya,
disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik, maka ketahuilah pekerjaan domestik, menjaga anak, memasak, melayani suami, dan yang semisalnya itu juga termasuk ibadah. Karena itu jadikanlah niat Anda melakukannya itu karena Allah. Allah akan berikan ganjaran. Karena itu termasuk bagian dari ibadah sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ketika anti ingin supaya terus bisa melakukan ibadah-ibadah, ya seperti zikir dan yang semisalnya, maka bisa sembari kita melakukan aktivitas tersebut, kita sembari lisan kita berzikir, atau kita membaca Al-Quran, atau kita mendengarkan Al-Quran, itu boleh. Ini sebagaimana difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Ya, ketika ditanya tentang bolehkah seorang wanita ketika dia lagi masak, dia sambil mendengarkan Al-Quran atau mendengarkan kajian, boleh silakan. Ya, selama dia berusaha untuk tetap menyimaknya. Ya, jadi meskipun mungkin nggak bisa sefokus seperti duduk, ya diem, ya, ya at least ketika dia berusaha untuk menyimak, ya mudah-mudahan itu juga bisa bisa memberikan manfaat dan juga bisa apa namanya bisa memberikan pahala. Kemudian tentang zikir pagi dan petang, ya. Jadi yang namanya zikir itu sebenarnya ya tidak hanya cukup mendengar ya, tapi hendaknya kita juga turut mengucapkan dengan menggerakkan lisan, dengan menggerakkan bibir dan lisan. Itu ya zikir yang benar itu adalah ketika kita turut turut mengucapkan ya dengan menggerakkan lisan dan bibir kita. Secara asal ketika kita mendengarkan zikir, kita mendengarkan kebaikan-kebaikan. Insya Allah itu juga berpahala. Tapi itu akan tercatat sebagai pahala kita turut berzikir manakala meskipun kita mendengar, kita turut melafalkannya. Artinya kita tetap talafut. Ya, kita tetap mengucapkannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mohon nasihat tips agar ibu rumah tangga dapat mengatur waktunya dengan baik dalam mengerjakan ibadah sunnah, kajian, urusan rumah, mengurus anak, dan melakukan hobi yang mubah. Ini insya Allah nanti akan dibahas ya di pertemuan berikutnya. Karena ada nasihat-nasihat yang bagus dari Ummu Abdillah ya Al-Wadi'iyah tentang ya al-muhafadzatu 'alal waqt, tentang bagaimana mengatur waktu. Dan menariknya beliau menjelaskan tentang bab ikhlas dulu ya. Artinya beliau tahu nih yang namanya seorang ibu itu dia punya kesibukan-kesibukan, ngurusin anak, melayani suami, urusan domestik dan lain sebagainya ya. Nah, oleh karena itu diingatkan dulu tentang masalah keikhlasan. Jadikan itu semua karena Allah. Ikhlaskan itu semua karena Allah, maka akan menjadi pahala. Baru kemudian belajar bagaimana kita mempergunakan waktu kita agar waktu kita itu bisa tetap produktif. Dan ini suatu hal yang bisa dilakukan karena tidak sedikit di antara para ulama-ulama wanita ya, sembari mereka menjaga anak, itu sembari mereka juga memiliki karya-karya ilmiah. Ya, artinya mereka juga tidak meninggalkan dunia ilmiah. Mereka tidak meninggalkan ibadah-ibadah seperti tilawatul Quran, sholat sunnah, zikir, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hukumnya satu grup WhatsApp dengan laki-laki, misalnya grup alumni kuliah namun hanya untuk komunikasi bila ada keperluan saja? Nah, ini memang ada bahasan yang cukup detail ya, karena apakah termasuk ikhtilat manakala kita berada satu grup dengan laki-laki asing, ya, dalam hal ini asalnya itu ya harus dipahami dulu yang namanya ikhtilat itu bercampur baur. Di situ ada interaksi, diantaranya interaksi secara fisik, ya. Sementara di grup itu tidak ada interaksi secara fisik, ya. Tapi ada interaksi yang bisa dilakukan secara tulisan atau secara suara. Dan interaksi ini itu dapat menjadi sarana kepada kemaksiatan atau keburukan. Namun juga ya uh, maksudnya juga juga tidak mesti demikian. Artinya juga bisa dalam hal-hal lain ya. Artinya yang tidak mengandung keburukan atau tidak mengandung kemaksiatan. Karena itu makanya dikembalikan kepada maslahat dan mudarat, kemudian juga tujuan ya dari grup tersebut untuk apa, dan kemudian juga potensi fitnah yang ada. Ya, oleh karenanya tidak bisa digeneralisir begitu saja. Nah, ya silakan ini yang resen ini. Ukhtuna Mardia An-Nur ya. Nah, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Ustadz. Mungkin agak mirip ya dengan pertanyaan yang sebelumnya udah diajukan. Jadi saya ini kan masih punya anak di bawah 2 tahun. Jadi kalau nyimak kajian atau misalkan ya mau ikut majelis ilmu tuh kayaknya agak sulit karena anak saya ini belum bisa diajarkan adab untuk ke majelis ilmu. Jadi untuk sejauh ini kami memilih untuk ikut kajian itu dari rumah online seperti ini. Nah, kalau misalkan ya Ustadz saya mau dengar kajian, menyimak kajian seperti ini, tapi sambil ngomong anak, di mana kadang-kadang itu sambil nyuapin dia, kan kasih makan, terus misalnya atau mungkin maaf sambil menyusui, gitu. Itu apakah jadi ini ya Ustadz mengurangi adab kepada ilmu itu sendiri atau enggak ya Ustadz? Itu aja pertanyaannya Ustadz. Terima Nah, kasih baik. jazakallah. Baik, ya. Nah, barakallahu fiik ya wa jazakillah khairan ya. Memang secara asal ya, kita diajarkan tentang adab-adab belajar, adab-adab di dalam ilmu. Dan kita tentunya meyakini bahwasanya belajar secara apa namanya musyafahah ya, secara langsung tatap muka, mengambil ilmu dari seorang guru itu tentunya lebih baik ya daripada tidak secara langsung, artinya secara virtual ya, apa seperti yang dilakukan saat ini. Jadi kita kalau bicara secara asal memang yang lebih baik adalah kita belajar secara langsung, ya hadir di majelis secara langsung. Karena disitulah yang namanya keberkahan ilmu, rahmah, malaikat pun datang itu juga ada di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Inilah yang disebut dengan apa halaqah zikir atau halaqah ilmu yang disebut oleh Nabi dengan riyadul jannah. Kemudian yang kedua, namun di sisi lain dengan adanya gadget atau gawai teknologi yang dapat menyebabkan wanita tetap bisa belajar dari rumahnya, memfasilitasi wanita belajar dari rumah, ini juga suatu hal yang patut untuk disyukuri. Karena secara asal wanita itu lebih utama di rumah. Di zaman Nabi belum ada teknologi seperti ini, ya. Jadi belum ada teknologi juga di zaman para salaf. Alhamdulillah kita berada di suatu zaman Allah memberikan kita kemudahan di antaranya adanya teknologi seperti ini meskipun ini bisa mengajak kepada keburukan atau kepada kebaikan itu sendiri. Tergantung bagaimana kita mempergunakan. Ya, namun dengan adanya teknologi ini kita tetap dapat mempergunakan teknologi ini untuk kebaikan dan bahkan digunakan sarana untuk belajar. Ya, kita meyakini nih rumah tempat terbaik bagi wanita. Hatta sholat saja dianjurkan wanita untuk di rumah. Ya, meskipun boleh mereka ke masjid. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan keumuman hal ini, ya, maka ada sebagian ulama itu yang tetap menganjurkan wanita lebih baik di rumah belajar ya secara virtual atau online atau daring ya dari rumahnya. Ya, maka dia tetap akan mendapatkan keutamaan asalkan dia tetap belajar berusaha untuk menyimak ya istimewa, berusaha untuk mencatat ya dan kemudian dia hadir duduk sepenuhnya dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, ada kondisi-kondisi di mana seseorang itu yang nggak bisa disamakan dengan orang-orang dalam kondisi biasanya, khususnya para wanita. Ada kondisi-kondisi wanita itu harus menyusui, ya, atau di misalnya dia dalam kondisi haid, atau menstruasi, atau kondisi nifas, atau kondisi harus jaga anak, ngomong anak. Sementara di sisi lain dia butuh untuk terus belajar menuntut ilmu. Ya, sehingga apakah boleh ketika dia sambil belajar sambil ngomong anak, maka tentunya boleh. Ya, dan itu banyak maslahat dan banyak manfaatnya sebenarnya. Anda tetap dapat pahala insya Allah, pahala niat Anda untuk belajar, pahala ketika Anda terus belajar, pahala Anda menjaga anak Anda, pahala Anda menyusui anak Anda, asalkan Anda lakukan itu semua ikhlas karena Allah. Ya, nah, jadi ketika Anda pun juga sudah berniat nih, adab untuk bisa belajar menghargai ilmu, tapi ternyata harus harus jaga anak, nyusuin anak, toh Anda nyusuin anak di tempat yang apa namanya privacy, ya itu insya Allah juga tidak akan mencederai adab tadi. Itu yang saya pahami. Ya, jadi Anda tetap tetap bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Bahkan keutamanya banyak. Anda melakukan multitasking di situ. Dan ini suatu hal yang banyak dilakukan oleh para ulama-ulama wanita kita. Ya Fadilatul Syekh Masyhur Hasan Al-Salman ya. Hafizahullah taala. Beliau pernah menceritakan ketika beliau mentahqiq sebuah kitab judulnya As-Sihah ya, kitab tentang bahasa Arab.
Ya, kitab ini ternyata itu disalin naskahnya oleh seorang ulama wanita. Saya lupa namanya ya. Ya Allah. Ya, oleh oleh seorang ulama wanita. Itu ditahkik, itu tulisan tangan. Ya, manuskrip. Apa namanya? Makhtutot. Syekh Masyhur ini di antara ulama yang senang untuk mentahkik ya tulisan-tulisan tangan ulama-ulama dahulu, yaitu makhtutot atau manuskrip-manuskrip dahulu. Itu yang menarik kata Syekh Masyhur. Beliau dapat di manuskrip ini ditulis dengan rapi. Kemudian di lembar awal dari manuskrip tersebut ditulis oleh yang apa namanya menyalin ya. Itu ditulis ya, risalah ini disalin oleh disebutkan namanya beliau. Kemudian beliau minta maaf ya. Beliau menuliskan maafnya. Apabila di dalam salinan ini ada kesalahan ataupun ada apa namanya ada apa kekurangan. Kenapa? Karena saya menulis dengan tangan kananku sementara tangan kiriku itu menggendong bayiku. Luar biasa. Menulis kitab, menyalin kitab sementara tangan kirinya gendong. Kadang-kadang beliau letakkan di ayunan dan beliau sembari apa namanya mendorong ya di ayun anaknya. Itu wanita-wanita hebat di zaman dahulu dan banyak sebenarnya kejadian-kejadian kisah-kisah seperti ini ya. Dan gak sedikit di antara mereka ya ketika mereka ngajar itu dibawa anaknya ya. Dan juga apa namanya mereka melakukan multitasking luar biasa karena kemampuan ini kemampuan yang lebih banyak dimampui oleh wanita daripada laki-laki. Nah, oleh karena itu ketika Anda Allah karuniakan anak, apalagi anak yang banyak, Anda harus ngurusin mereka karena suami Anda keluar bekerja ya, sementara di sisi lain Anda tetap belajar. Masya Allah ya meskipun kita tahu ya, ya ketika kita belajar misalnya tidak terdistraksi oleh mereka itu mungkin lebih lebih apa ya lebih banyak ilmu yang bisa kita serap tapi Anda tetap melakukan sesuatu ya yang itu bermanfaat dengan kondisi Anda dan Anda lakukan itu semua dengan berbagai macam aktivitas yang tiap aktivitas itu bisa apa namanya mendulang pahala buat Anda. Jadi mungkin ada kita atau ibu-ibu yang lain belajar di depan laptopnya, bawa bukunya, masya Allah, banyak faidah. Tapi bisa jadi pahala Anda lebih besar. Karena Anda tidak hanya melakukan satu kebaikan, tapi Anda melakukan banyak kebaikan dalam satu waktu tersebut. Nah, karena itu makanya ya kita harus terus mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, dan yang penting itu jadikan mindset kita ketika kita tersibukkan dengan hal-hal yang bersifat keluarga, domestik, urusan anak-anak, urusan suami, jadikan itu adalah lillah karena Allah agar bisa menjadi ibadah yang akan selalu mendatangkan pahala. Nah, toib. Ya, barakallahu fikunna. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah pukul setengah 12. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Barakallahu fiik. Umahat, alhamdulillah kajian pagi ini selesai. Semoga Allah mudahkan dan kita diberi istiqomah Umahat untuk menyelesaikan kitab ini. Seperti yang Ustadz sampaikan beberapa bulan ke depan. Insya Allah ilmu yang disampaikan bermanfaat ya Umahat. Kami dari admin mengucapkan minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.